Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi dan siang bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang dimana berjudul pengenalan MATLAB pada matkul komputasi numerik Universitas Muhammad Jember, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Sebelum kita memulai penjelasannya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ariansyah Tri Slamet Sanjaya dengan NIM 23 1065 1071 dan teman saya Dwi Haryo Bintang Baskara dengan NIM 23 1065 1067. Baik, lanjut. Pada kali ini kita memiliki 3 pembahasan utama yang dimana ada pendahuluan, dimana pada bab ini kita akan membahas tentang pengertian dan kegunaan utama MATLAB. Yang kedua, kita memiliki bab metode-metode numerik di mana ada pengertian, rumus, dan sintaks dari metode biseksi, regular palsy, Newton-Raphson, dan secant. Yang ketiga, ada bab implementasi MATLAB yang dimana pada bab ini kita akan mencoba menyelesaikan persoalan yang ada di MATLAB dan menampilkan grafik atau kurva di dalam MATLAB itu sendiri. Langsung saja masuk kepada bab pertama, pendahuluan MATLAB. Apa itu MATLAB serta apa sih kegunaannya? MATLAB atau singkatan dari Matrix Laboratory adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang secara khusus digunakan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. MATLAB banyak digunakan di berbagai bidang seperti teknik, sains, keuangan, dan pendidikan dikarenakan memiliki berbagai toolbox yang memudahkan penggunanya dalam melakukan komputasi matematis yang sangat kompleks. Kegunaan utama MATLAB ini ada perhitungan numerik, yang dimana perhitungan numerik ini di MATLAB bisa menghitung dalam bentuk vektor, aljabar linear, dan integral. Yang kedua ada pemodelan dan simulasi, di mana penggunaan toolbox khusus yang dapat memodelkan sistem dinamis. Yang ketiga ada analisis data dan visualisasi, di mana di MATLAB itu kita bisa membuat grafik 2D maupun 3D yang dapat mendukung aktivitas analisis dan statistik. Lanjut di bab kedua, di mana kita akan membahas tentang metode-metode MATLAB yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini ada metode biseksi. Pengertiannya adalah metode biseksi digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi dengan pendekatan interval. Syarat utamanya adalah fungsi harus memiliki tanda yang berada di batas bawah yaitu A dan batas atas yaitu B. FA dikali FB lebih kecil dari 0. Rumusnya adalah C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Langkah-langkahnya, yang pertama itu tentukan interval awal A dan B. Yang kedua itu hitung nilai tengah C sama dengan A ditambah B dikurangi 2. Yang ketiga, evaluasi FC. Yang keempat, persempit interval berdasarkan tanda fungsi hingga selisih antara A dan B cukup kecil. Untuk sintaksnya sendiri, pertama-tama kita tuliskan fungsinya dulu, yaitu f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi x dikurangi 2. A untuk batas bawah, B untuk batas atas, batas bawahnya sama dengan 1, batas atasnya sama dengan 2. Toleransinya sama dengan 1 min 5. Untuk kodenya sendiri, ketika B dikurangi A dibagi 2 lebih besar dari toleransi, maka C sama dengan A ditambah B dibagi 2 yaitu rumus tadi. Jika FC sama dengan 0, maka berarti jika tidak FA dikali FC lebih kecil dari 0, maka B sama dengan C. Jika tidak A sama dengan C, maka berhenti dan print. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada metode regular palsy. Pengertiannya adalah metode ini juga mencari akar fungsi dalam interval A dan B, tapi titik pendekatannya dihitung dengan rumus garis lurus antara titik AFA dan BFB. Rumusnya
yaitu FR sama dengan B min FB dikali A dikurangi B dibagi FA dikurangi FB. Langkah-langkahnya untuk mencari yaitu satu, tentukan A dan B sehingga FA dikali FB lebih kecil dari 0. Yang kedua, hitung X dengan rumus di atas. Yang ketiga, evaluasi Fx. Jika Fx mendekati 0 atau interval sudah cukup kecil, maka XR adalah akar. Yang keempat, jika FA dikali Fxr lebih kecil daripada 0, akar berada di AXR. 5. Jika Fxr dikali Fb lebih kecil daripada 0, akar berada di XRB. Yang terakhir, ulangi hingga memenuhi syarat. Untuk sintaksnya, kita tuliskan fungsi dulu sama seperti yang sebelumnya. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x dikurangi 2. Batas awalnya yaitu A, batas satunya yaitu B. Toleransinya 1/5, iterasinya sama dengan 0. Jika benar, X sama dengan A dikurangi FA dikali B min A dibagi FB min FA seperti rumus di samping. If Fx lebih besar dan lebih kecil dari toleransi, maka berarti jika tidak FA dikali Fx lebih kecil dari 0, maka B sama dengan X. Jika tidak, A sama dengan X. Berarti iter sama dengan iter ditambah 1. Lalu print. Yang ketiga ada metode Newton-Raphson, yang dimana metode Newton-Raphson adalah metode iteratif untuk mencari akar kesamaan non-linear. Fx sama dengan 0 Fx sama dengan 0 Fx sama dengan 0. Menggunakan turunan pertama dari fungsi untuk menghitung pendekatan akar yang lebih baik pada setiap langkah iterasi. Rumusnya adalah xn ditambah 1 sama dengan xn dikurangi fxn dikurangi turunan fxn, di mana xn nilai pendekatan saat ini, fxn nilai fungsi pada titik xn. F turunan xn adalah turunan fungsi dari xn. Sintaksnya sendiri, tuliskan fungsi yang tadi. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x dikali x plus 1. Turunannya adalah x dikali 3 dikali x pangkat 2 dikurangi 3. X0 sama dengan 0,5, toleransinya 1/6, iterasinya sama dengan 50. Jika I sama dengan 1 dibagi maks iterasi, Fx sama dengan Fx0, turunannya sama dengan df x0, x1 sama dengan x0 min fx dibagi turunan. Jika x1 nya sama dengan jika x1 nya dikurangi x0 lebih kecil daripada toleransi, maka berhenti, lalu selesai dan print. Yang terakhir ada metode secant. Pengertian dari metode secant adalah metode iteratif lain untuk mencari akar fungsi fx sama dengan 0 fx sama dengan 0 fx sama dengan 0. Mirip dengan metode Raphson, tetapi tidak memerlukan turunan fungsi. Rumusnya adalah xn ditambah 1 sama dengan xn dikurangi fxn dikali xn min xn min 1 dibagi fxn min fxn min 1, di mana xn1 adalah dua pendekatan akar sebelumnya, fxn dan fxn min 1
nilai fungsi pada dua pendekatan tersebut. Xn plus 1 adalah akar pendekatan baru. Untuk sintaksnya, fungsinya dituliskan di awal, yaitu f x sama dengan x ketiga dikurangi x dikali x dikurangi 3 dikali x plus 1. Tebakan awalnya adalah 0, tebakan keduanya itu 1, toleransinya itu 1e-6, maks iterasinya sama dengan 50. Untuk i sama dengan 1 dibagi maks iterasi, fx0 nya sama dengan fx0, fx1 nya sama dengan fx1, x2 sama dengan x2 dikurangi fx1 dikali x1 dikurangi x0 dibagi fx1 dikurangi fx0. Jika x2 dikurangi x1 lebih kecil daripada 0, maka berarti selesai x0 sama dengan x1, x1 sama dengan x2, berarti lalu print. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dan dipraktikkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kita akan memasuki bab ketiga, yang dimana di sini kita akan membahas tentang implementasi MATLAB. Oke, langsung saja. Nah, bagaimana sih cara menggunakan MATLAB? Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan versi online-nya, yang dimana bisa diakses di halaman ini. Tapi sebelum itu, ayo kita bahas tentang kelebihan dan kekurangannya dulu. Untuk kelebihannya, untuk MATLAB yang versi online itu, dia bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, sehingga itu akan menghemat waktu dan sumber daya. Dan kelebihannya yang utama itu, dia selalu up to date. Jadi jika ada pembaruan pada setiap bidang itu pasti dia bakal update. Yang kedua atau kekurangannya, minimnya ini versi online-nya itu sangat bergantung kepada internet. Jadi misal kita gak punya kuota atau wifi, kita gak bisa menjalankan versi online-nya ini. Yang kedua ada fitur dan integritas yang terbatas. Sebetulnya MATLAB ini memiliki banyak fitur dan interaksi yang banyak yang lainnya, tetapi ada beberapa yang tidak bisa diakses dikarenakan harus ada pembayarannya. Dan yang ketiga ada penundaan respon. Tentunya jika MATLAB yang versi online ini bergantung kepada internet, maka itu akan membutuhkan waktu bagi sistem untuk merespon apa yang pengguna inputkan. Semakin bagus wifi dan kuota kita, semakin cepat pula respon yang diberikan. Ataupun sebaliknya, semakin lambat internet kita, maka semakin lambat juga responnya. Dan fakta unik lainnya, di MATLAB ini kita bisa membuat curva atau grafik menggunakan fungsi plot dan fungsi fplot. Oke, langsung saja. Pertama kita akan mencoba MATLAB. Kita tuliskan MATLAB di Google, klik paling atas MATLAB ini. Nah, di sini kita klik yang Get MATLAB. Get MATLAB, tunggu. Dan kita coba di sini Open MATLAB Online atau Basic. Kita akan membahas atau mempraktikkan metode-metode yang sudah teman saya jelaskan tadi. Pertama ada biseksi, dimana untuk sintaksnya kita tuliskan fungsinya dulu, tuliskan fungsi, kita tulis batas bawah, batas atasnya, toleransinya berapa, dan untuk perintahnya seperti ini bisa dilihat. Lalu kita akan mencetak. Misal kita buat dulu. Misal kita udah menulis semuanya dalam bentuk seperti ini, kita jalankan. Nah, untuk menjalankannya ini kita harus nge-save filenya dulu. Jadi kita jalan. Nah, kita namain nih, misal namanya biseksi 1 dalam bentuk filenya M atau MATLAB biseksi 1. Kita save. Udah di save langsung
Sistem akan menjalankan kode perintahnya. Ditemukan kalau misal akar pendekatan dari metode basic C itu ditemukan 1,5 sekian. Nah, lanjut ke regulasi. Sama, kita tulis sintaksnya, fungsinya, batas atas, bawah, toleransi dan iterasinya berapa, kodenya juga berapa, ini. Lalu saat kita menjalankannya, kita save dulu. Berhubung kita di save, kita langsung jalankan saja. Ditemukan kalau misal akar pendekatan menggunakan metode ini 1,5 sekian, sama. Lanjut ke Newton Raphson. Di Newton Raphson sama, kita teruskan fungsi turunannya berapa, tebakan awal, habis itu toleransinya berapa, dan maksimum iterasi. Untuk I sama dengan 1 pada max iterasi, Fx sama dengan F0, tekanannya X0, X1 sama dengan X0 min Fx dibagi turunan fungsi. Jadi kita inisialisasi dulu, kita sebutkan dulu, habis itu kita langsung kasih kode perintahnya ke dalam sistem dan sistem akan mencetak. Langsung saja kita jalanin. Oke. Newton Raphson. Di dalam metode ini ditemukan kalau misal akarnya itu 0,34 sekian. Oke, lanjut ke dalam metode secant. Sama, kurang lebih sama. Tuliskan semua sintaksnya, semua fungsinya, tebakan awal, kedua, toleransinya berapa, maksimum iterasinya berapa. Mungkin untuk pembedanya tuh cuman di dalam tebakannya. Kalau di Newton kita cuman butuh tebakan awal, di secant kita butuh tebakan awal dan kedua. Langsung kita jalankan. Sama, untuk nilainya kita dapat di 0,34 sekian. Oke, tadi saya mengatakan kalau misalnya MATLAB ini bisa membuat grafik 2D maupun 3D. Untuk membuat grafiknya itu kita menggunakan fungsi plot dan fplot. Langsung saja. Nah, untuk membuat grafik kita tuliskan dulu nih untuk garis sumbu X dan Y nya. Kita batasi dulu X nya berapa. Di sini 0, 2 kali pi min 100, jadi batasnya 100 titik. Lalu kita tuliskan Y nya atau C nya. Habis itu untuk menggambar plotnya ini atau kurvanya kita kasih perintah plot sama dengan X, Y, P, line width-nya 2, ketebalannya 2. Habis itu kita tambahkan title, label X-nya, label Y-nya, dan kita tambahin grid atau garis nanti pembatasnya. Langsung kita jalanin. Hasilnya akan jadi seperti ini. Ini ada grid-nya, ini ada grid-nya, garisnya. Grafik fungsi sinus sebagai judul, nilai X-nya label, dan label Y. Nah, yang kedua kita akan menggunakan grafik fplot, di mana sama. Di sini kita tuliskan dulu fungsinya berapa, otomatis sistem akan hitung. Habis itu kita gambar menggunakan fungsi fplot. F sama dengan intervalnya kita bebas menggunakan 0,25 atau 0,5. Di sini kita menggunakan 0,5. Sama tadi, tambahkan judul dan label serta batasan atau gridnya. Langsung saja kita jalanin. Nah, ini adalah hasil dari grafik yang telah kita buat. Fungsi kuadrat X2 min 4X tambah 3. Nah, kita udah mencoba atau mempraktikkan semua metode-metode. Dan untuk selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada teman saya. Oke, kesimpulannya yaitu MATLAB adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi, serta banyak dimanfaatkan di bidang teknik, sains, dan pendidikan. MATLAB mendukung penyelesaian persoalan matematis seperti pencarian akar fungsi melalui metode numerik seperti biseksi dan regulasi, yang bekerja dengan pendekatan interval untuk menemukan nilai akar, metode berbasis garis single seperti Newton Raphson, maupun metode secant yang tidak memerlukan turunan. Implementasi metode-metode ini dapat dilakukan dengan mudah di MATLAB versi online-nya, meskipun memiliki beberapa fitur terbatas.
Selain itu, MATLAB juga menyediakan fitur visualisasi seperti plot dan f-plot untuk menampilkan grafik, sehingga membantu pengguna dalam menganalisis dan mempresentasikan data secara lebih interaktif dan informatif. Nah, selesai sudah presentasi atau penjelasan dari materi yang kita sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.